buat saya ini kali pertama mata kuliah kimia bersama mahasiswa di lapangan. Ya, karena dulu bukan hanya saya sama Pak Sofian yang punya rencana. Ketika berbicara dengan Pak Adang disambut, dan ketika berbicara dengan Pak Sabdanto, karena melakukan penelitian di sini sambut dengan sangat baik. Jadi berbahagialah adik-adik dosen PIP Bandung Pak Sabdanto yang melakukan penelitian, kemudian anak didiknya Ridho tadi sudah buktikan itu, dan adik-adik termotivasi untuk itu. Ya. Mudah-mudahan Pak Sofian lancar dalam dosen, paling tugasnya menjadi dosen di PIP. Baik, tadi Pak Sofian menjelaskan bahwa kita di sini akan praktek gas, pengambilan sampel gas yang diajarkan di kelas. Pak Sofian nanti tentang pengambilan gas menggunakan tabung Gegelbach, nanti kita akan cari lokasinya. Seperti yang saya sampaikan, kenapa kita mesti tahu data-data gas di daerah gunung api yang kita temukan. Pertama, untuk mengetahui kadar yang beracun karbon dioksida, seperti peristiwa tahun 179 di tempat kerjanya Aziz di Dieng, 149 kehilangan nyawa gara-gara menghirup gas beracun. Itu pertama tugas ke sana. Sekarang pada saya tentu saya ingin belajar gas beracun. Dan di Aziz dan kawan-kawan sudah menggunakan penelitian, saya juga sudah dipetakan mana kawah-kawah yang sangat tinggi. Kalau nanti praktek ke lapangan, kunjungan ke Cikidang, aman. Cikidang seperti ini. Mungkin kadang-kadang sekitar di bawah 2% ya, jadi rendah. Tapi ada kawah-kawah kayak Timbang, kayak Kendang itu sampai 70%. Dengan data-data itu kita berikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mana yang layak dikembangkan, yang berbahaya harus kita tata dengan baik. Jarak antara sumber dengan kita masyarakat harus terlewati. Nah, sekarang dia alhamdulillah mau jadi biopark dunia, sekarang sudah nasional, sudah ditata oleh baik. Geological laboratory, ini benar-benar laboratorium. Ada gas, ada air, ada batuan, dan ada panas bumi. Ya, mudah-mudahan bisa berkunjung ke sana sama-sama lagi. Oh, ada. Oke, itu, dan melalui data-data gas itu juga bisa mengetahui dari suhu hanya 100-an di kawah, di permukaan, tetapi berdasarkan data-data gas kimia itu bervariasi. Ada ya suhunya, ada yang masuk ke klasifikasi nanti gunung api atau aktivitas vulkaniknya hidrotermal sampai 250 derajat. Dari 250 derajat sampai 40 derajat berdasarkan referensi itu hidrotermal. Dan dari 450 sampai ke situ magmatik, Merapi semua sampelnya adalah magmatik berdasarkan hitungan-hitungan yang sudah dirumuskan oleh para ahli. Jadi tentu rendah sekali, jadi maksudnya adalah ke hidrotermal seperti yang disebutkan tadi. Jadi mengetahui karbon dioksida untuk tingkat gas beracun untuk mitigasi, kemudian mengetahui suhu di bawah permukaan di mana kawah-kawah yang lebih aktif. Sehingga di dalam penataan lokasi ini masyarakat tahu, pemerintah daerah tahu mana yang harus dikembangkan. Ya. Kemudian nanti kita juga akan praktek gas dirubah menjadi cairan. Apa prosesnya? Kondensat. Kita butuh diukur oksigen dan deuteriumnya saja, oksigen dan hidrogen 2, oksigen 18, maka kita akan bisa mengetahui aktivitas persentasenya. Kalau Merapi saya hitung 100% aktivitas selalu eksplosif letusannya berada di lokasi dengan gunung-gunung api aktif dunia, maka kalau kita hitung di sini ini sangat jauh dari letusan freatik, hanya aktivitas uap seperti ini. Naik sedikit kita pergi ke Pemandayan. Pemandayan sebelum letusan 2002 itu tinggi 70% dibandingkan dengan Merapi. Tetapi ketika sudah meletus, di mana reaksi berkurang berdasarkan reaksi-reaksi yang terjadi di dalam bawah permukaan, itu bisa turun. Saya kira itu mudah-mudahan acara dadakan hari ini di luar agenda Prodi, didukung oleh Prodi dan para dosen ini, mudah-mudahan juga menjadi agenda dukungan dari teman-teman juga menjadi agenda ini. Dan sampaikan lagi ini nanti pada saat praktek, buatlah cerita, buatlah video singkat-singkat ya, yang mau di IG beberapa detik dan segala macam, sehingga nanti publikasi dari kegiatan ini banyak, jadikan tulisan dan sebagainya. Hidrotermal itu yang perlu dicatat ya. Sistem magmatik hidrotermal, sumber panasnya adalah magma. Ini ya.
Jadi magma memanasi, ada sirkulasi air meteorit ke bawah, kemudian terpanasi, terbentuklah tadi itu dua fasa. Kenapa terbentuk dua fasa? Ada fasa uap, ada fasa fluida, gitu ya. Jadi fasa fluidanya itu yang memang di situ banyak sekali logam-logam berat. Tadi dijelaskan karena apa? Densitas logam-logam berat kan memang densitasnya tinggi, ya. Jadi dia dalam fase fluida, gitu ya. Di sini kebetulan sistemnya steam heated uap, jadi mineralisasinya masih di bawah, gitu ya. Itu poin-poin penting yang tadi dijelaskan oleh Pak itu sama. Panas ini juga, Pak. Udah ngerti ya? Ingat dua fasa. Kalau satu fasa uap kan. Pak, dari sisi kimia Pak. Terus yang high sulfidation, low sulfidation, kita lihat dari sisi kimia ya gas ya. Kalau di zona upflow itu gas itu kan densitasnya rendah, iya nggak? Densitasnya rendah, mobilitasnya tinggi, maka dia akan selalu bergerak vertikal, sehingga akan membentuk sistem mekanismenya upflow. Makanya sulfidasinya tinggi karena gas-gas magmatik mengandung CO2 dan sulfida dominannya ya, lain-lainnya HCl sama HF. Nah sementara yang ke arah lateral itu tadi outflow itu kenapa sulfidasinya rendah? Karena dia telah melalui proses seperti reaksi dengan batuan, terus sebagian besar kan udah ke upflow, jadi itu sisanya aja. Ada yang fluida gitu ya, karena temperatur tinggi mungkin di atasnya masih ada uap nantinya. Makanya H2S-nya rendah, sehingga disebut sebagai low sulfidation. Make sense, artinya make sense apa yang dijelaskan tadi bahwa sumber mineralisasi yang menumpuk itu pasti ada di zona upflow-nya, bukan di outflow-nya, gitu ya. Oke ya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai setelah ini ya, saya akan menjelaskan dengan Pak Parvan mengenai teknik pengambilan sampel gas dan air. Ya. Pertama untuk sampling gas, kita nanti akan demo ya, macam demo uji coba bagaimana sih sampling gas seperti yang telah ditunjukkan saya di kelas itu, cara-caranya, metodenya, terus langkah-langkahnya bagaimana, sehingga minimal kita tahu bahwa pengambilan sampel gas untuk di daerah vulkanik ya, daerah gas-gas magmatik itu seperti itu. Kemudian yang keduanya nanti juga akan dicoba demo juga pengambilan sampel air ya, sampel air misalkan dari mata air atau dari bagaimana cara-cara atau teknik pengambilan sampel air yang benar. Mudah-mudahan sebelum kesini dibaca-baca dulu sempat dibaca-baca dulu bagaimana teknik pengambilan sampling gas dan teknik pengambilan sampling air. Terutama ini teman-teman yang dari PGA mungkin suatu saat nanti diminta untuk monitoring air atau lain sebagainya. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara melakukan pengambilan sampling air yang benar. Kenapa harus benar gitu ya? Ya karena air pasti tidak jernih ya, yang namanya air di alam itu tidak jernih. Walaupun kelihatan jernih, tapi sebetulnya mungkin ada koloid. Koloidnya mungkin mengandung logam berat, bahkan ada Re juga mungkin ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian hisap lagi, baru kemudian pasang ini, baru kemudian masukkan ini ke sini. Keluar kan? Ya. Nah ini metode saringan yang kedua. Ada juga yang pakai vakum segala macam, tapi kalau untuk di lapangan biasanya perlakuannya dua macam ini. Ya, semakin keruh semakin lama nyaringnya. Ya. Biasanya perlu berapa mili, Pak?
Nah ini sebetulnya kertas saring milipor namanya ya. Mereknya bisa macam-macam. Jadi ukurannya milipor. Bahannya ini ada bahan di tengahnya tuh saringan berbahan selulose asetat. Ini tangannya, nah gitu ya. Jadi pegang ini. Nah, ini adalah menyaring manual. Kenapa harus disaring? Karena bisa rusak, gitu, cepat rusak. Jadi biarkan suhu turun. Biarkan suhu turun dulu, tapi dicatat pH sekian pada suhu sekian. Gitu ya. pH sekian pada suhu sekian. Kenapa? Karena kalau misalkan si air panas ini sifatnya bertipe karbonat, misalkan air panasnya bertipe karbonat, pasti banyak gas CO2 terlarut di sini. Banyak CO2 terlarut, lama-lama dia keluar CO2-nya, maka pH-nya juga akan berubah seiring dengan menurunnya suhu. Ya, makanya itu harus dicatat pada suhu berapa. Air dingin bisa saja ya, tergantung keperluan dan kebutuhan. Anggaplah kita sudah mendapatkan sampel air ini. Ya, pertama-tama biasanya ketika melakukan sampel air, sebelumnya kita ukur dulu si objeknya. Katakanlah misalkan mau ambil air panas, ternyata di situ banyak sekali sumber air panasnya. Makanya kita harus prinsipnya sama tadi, cari sumber air panas yang suhunya paling tinggi, debitnya paling besar, kemudian tidak terkontaminasi. Ya, apalagi di objek wisata ini aktivitas suhunya paling tinggi, terus debitnya paling besar. Kalau misalkan ya itu tadi, kadang-kadang lokasi tersebut tidak mudah juga. Kita ada lokasi paling tinggi tapi suhunya paling tinggi tapi sangat berbahaya atau bagaimana, ya sudah kita ambil yang cari yang jauh. Cari temperatur yang paling tinggi dulu, kemudian debitnya bisa ya. Namun masalahnya kadang-kadang kita menemukan debit yang besar, temperatur tinggi, tapi nggak bisa disakiti. Karena tetap faktor utama adalah sensitivitas. Ya, kan? Akhirnya kita biasanya mencari lokasi-lokasi yang ideal. Nah, teknik pengambilan sampel ada dua. Pertama bisa menggunakan ini, atau bisa menggunakan sarung polietilen, atau juga bisa menggunakan pipa titanium. Jadi bahan-bahan tersebut relatif inert, tidak mudah bereaksi dengan gas. Ya, karena gas vulkanik yang dominannya apa? Kedua, kemudian tadi sulfur itu. Sulfur kalau temperatur tinggi dia dominannya kedua. Tapi kalau temperatur rendah dia dominannya ya. Temperaturnya paling tinggi, terus rekahannya relatif kecil, terus kemudian debitnya kencang, sehingga itu memudahkan aliran gas gitu ya. Jadi ini diisi air. Membantu aliran gas ya. Kita sedot apa ini? Kita sedot dulu. Nggak tahu. Satu kali lagi tuh. Masuk Pak. Nggak masuk ya? Iya. Itu buka, kayak gitu buka. Aduh. Tuh. Wah. Ditutup lagi ya, jadi lagi. Disudut lagi. Kita gitu aja sampai nanti butuh berapa? Nggak banyak sih butuh untuk nasi sotong itu. Sedikit aja. Kita siapkan juga tadi tabung. Nanti kalau udah selesai, tinggal dipindahkan aja ke tabung. Masuk ya? Sudah cair. Ya, jadi pasang gas, melewati sini langsung udah pasang cair nanti. Begitu aja. Jadi untuk
data isotop itu nanti untuk mengetahui aktivitas vulkanik ya. Persentase dari oksigen 18. Jadi nanti seperti saya pernah tampilkan di mata kuliah di pelajaran di sini oksigen 18 ke kanan dari kiri ke kanan. Hidrogennya hidrogen 2 ya, deuterium namanya. Dari bawah ke atas. Untuk air sampel, air hujan dan sebagainya, karena dia dominasi oleh air H2 hidrogennya, maka pada umumnya garisnya itu ke sini ke atas. Nah, yang sangat ajaib menurut saya, ngambil air murni di mana saja tidak pernah keluar dari garis yang lurus. Sekarang kalau sampel gunung api, karena ini contohnya seperti ini, garis gravitnya misalkan berkumpul di sini, nilainya deuterium nilai oksigennya sekitar 6 sampai 8 di kotak ini. Nah, semua yang ada aktivitas vulkanik tidak pernah ke sini, jadi ikut dalam garis lurus. Nanti kita buktikan ya hasil penelitian saya, data-data di beberapa di Merapi, di Dieng, di Pandayan, di Cibunuh di sini juga pernah, termasuk di Kamojang juga. Begitu ada aktivitas vulkanik, semua pada saat berada pada seluruh garis itu tidak tiba-tiba muncul di sini, tidak masuk ke dalam kota. Itu sangat bagus, itu perlu dikaji menurut saya, ini ilmunya bagus banget. Jadi itulah peran kimia untuk biologi. Yang saya dalami adalah dari teknik isotop bisa mengetahui aktivitas vulkanik. Jadi tingkat aktivitasnya berapa persen sih? Kalau dulu saya pernah baca literatur itu hanya bilang bahwa lebih dekat ke meteorit, dekat ke air biasa, seperti lokasi-lokasi di sini. Lebih dekat ke magmatik, tapi tidak pernah bicara tentang persentase. Nah, pada saat saya penelitian itu saya memberanikan diri dengan menggunakan rumus matematik yang sederhana. Kedua persamaan garis ini, jadi kedua persamaan garis iris meteorit dengan garis ini garis vulkanik, maka saya bisa mengatakan kalau berada di sini segini dibagi segini. Kalau sini sederhana sekali. Jadi yang penting persamaan dua matematik itu kita cari rumusnya, kemudian masukkan datanya, dan sehingga saya bisa menyampaikan bahwa gunungnya di Dieng itu di Aceh itu yang paling tinggi kawasan dari muka dengan 3 sumber, bunyinya keras, dan ternyata dibandingkan ketika saya menghitung suhu di bawah permukaan, dimasukkan rumus-rumus yang dari kawah itu berada di magmatik hidrotermal, di bawah dimasuk ke magmatik, yang lainnya magmatik hidrotermal, magmatik hidrotermal. Lalu untuk ini dia agar airnya itu cepat berpindah ke dalam wadah ini. Saya kira tarik ya. Oke, lepas. Halo teman-teman, jadi sekarang kita sedang berada di Kawah Rengganis di Cibunih. Nah, hari ini kita belajar mengenai sampling, kemudian ada apa lagi ya? Tadi juga kita dijelasin nih sama Pak Sartanto gimana sih proses keluarnya asap-asap ini, uap-uap ini dari dalam batuan. Ternyata itu ada kaitannya dengan aktivitas magma. Nah, Terindo juga udah jelasin tadi kalau misalkan di bawah batuan-batuan ini ternyata ada endapan. Tuh, terus ada apa lagi tadi tuh? Terus tadi di sini tuh kita ada ngambil 2 sampel. Yang pertama sampel gas, yang kedua adalah sampel air. Kita tadi ditemani dengan Pak Parpar yang mengambil sampel, yaitu mengambil nilai isotop untuk mencari nilai aktivitas vulkanik. Dan untuk tempatnya tuh jujur indah banget guys. Bisa dilihat di belakang saya. Cuacanya benar-benar indah banget, mendukung